Sempit dulur sadayana wilujeng sumping dicarita puting dan moal saukur nyien panasaran. Tapi ojinui sakeun rasa siun anu cicing lila di dada. Di hiji pojok jalan kota Bandung, aya carita ngeunahan tukang sate kelinci. Deg, sok be oke duit na ngalir tanpa yurian, nepi ka disebat-sebet bisa ngahasilkeun puluhan juta sapo. Tapi dibalik hasap sate nu ngagoda, aya perjanjian kolot. Pesugihan buyut kuntilanak di leweng larangan, ritual tengah peuting. Bau getih, sate nu nyieun ketagihan. Jung harga nu tu dibayar ku duit tapi siun nyawa. Peuting ieu, urang bakal ngulik kumaha hiji lalaki milih jalan puk nepi ka makhluk nu kuduna cicing di leweng. Turun ka jalan, jung mimiti nagih jangjina sorangan. Pareuman lampu, singkirkun rasa aman. Sabab carita yo, hentau ngan ukur ker didangu. Tapi bisa jadi ker ngingetan. Mangga urang mimitian. Tidak ada yang aneh dari gerobak itu pada pandangan pertama. Gerobak kayu sederhana, catnya sudah kusam dimakan usia, roda besinya berdecit setiap kali didorong. Setiap sore menjelang petang, gerobak itu mangkal di sudut jalan yang tak terlalu ramai, di pinggiran kota Bandung, dekat pertemuan dua gang sempit yang jarang dilalui orang setelah maghrib. Di atasnya tertulis sederhana, sate kelinci. Namun keanehan mulai terasa bukan dari rupa gerobaknya, melainkan dari asap yang mengepul. Setiap kali arang dibakar, asap itu tidak sekadar berbau daging terbakar. Aromanya pekat, manis, menusuk, dan anehnya mampu menarik orang-orang yang bahkan sebelumnya tidak berniat makan. Beberapa pengendara motor mendadak berhenti. Pejalan kaki menoleh tanpa sadar. Perut yang tadinya biasa saja tiba-tiba terasa melilit lapar. Tukang satenya seorang pria paruh baya. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat seperti jarang tersentuh matahari. Wajahnya datar, nyaris tanpa ekspresi. Saat melayani pembeli, ia jarang berbicara, kecuali seperlunya. Tangannya cekatan menusuk sate, membolak-balik. Daging kelinci di atas bara, seolah gerakan itu sudah ia hafal bahkan tanpa perlu berpikir. Yang membuat warga sekitar mulai gelisah adalah kenyataan bahwa sate itu selalu habis. Bukan hanya habis ludes, setiap hari, bahkan sebelum jam 9 malam, gerobak sudah kosong, arang tinggal abu, dan si tukang sate pergi tanpa pamit. Harga satenya tidak murah, jauh di atas harga wajar. Anehnya, tidak ada yang menawar, tidak ada yang mengeluh. Dari mulut ke mulut, kabar itu menyebar. Omzet si tukang sate kelinci ini disebat-sebat bisa mencapai 10 juta rupiah sehari. Angka yang mustahil bagi pedagang kaki lima, apalagi hanya berjualan di sudut jalan yang sepi. Para pedagang lain mulai menghitung-hitung, mencocokkan jam, jualan, jumlah tusuk sate, dan harga. Semuanya tak masuk akal. Keanehan lain mulai tercium. Beberapa warga mengaku melihat si tukang sate datang bukan dari arah jalan besar, melainkan dari gang sempit yang tembus ke kebun kosong. Ada pula yang bersumpah pernah melihatnya mendorong gerobak saat langit masih gelap, jauh sebelum azan maghrib. Padahal biasanya ia baru muncul sore hari. Lalu ada cerita tentang wajahnya. Seorang pembeli pernah berkata, saat ia menatap mata si tukang sate terlalu lama, ada rasa dingin yang menjalar dari tengkuk hingga punggung. Tatapannya kosong, seperti menembus tubuh orang yang ia hadapi. Sial, yang berdiri di depannya bukan manusia sepenuhnya, melainkan sesuatu yang sedang menyamar. Malam demi malam berlalu, pelanggan semakin banyak. Ada yang datang dari luar daerah, mengaku mendengar kelezatan sate itu dari temannya, dari saudaranya, dari orang yang bahkan tidak mereka kenal dekat. Seperti ada dorongan tak terlihat yang membuat nama sate kelinci itu menyebar sendiri. Namun, bersamaan dengan ramainya pembeli, suasana sekitar justru semakin tidak nyaman. Anjing-anjing kampung kan melintas di dekat tempat mangkal gerobak. Burung-burung yang biasanya ribut menjelang malam mendadak sunyi. Beberapa warga yang rumahnya berhadapan langsung dengan lokasi itu mengaku sering terbangun dini hari karena mencium aroma sate. Padahal jelas tak ada siapapun di luar. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah cerita dari seorang pemuda ronda. Ia mengaku melihat asap mengepul dari gerobak. Padahal arangnya belum dinyalakan. Asap itu bergerak perlahan, berputar rendah, seakan merayap di tanah sebelum lenyap. Pikir, saat isu mulai berkembang, sebagian warga mencoba menegur si tukang sate. Mereka bertanya asal dagingnya, rahasia ramainya pembeli, bahkan menyinggung soal omzetnya yang tidak masuk akal. Tapi pria itu hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Rezeki mah aya nu ngatur, katanya singkat suatu sore. Suaranya pelan namun jelas, tidak defensif, tidak tersinggung, justru terlalu tenang. Ketenangan itulah yang menakutkan, karena di balik aroma sate yang menggoda dan uang kegelisahan warga,
akhirnya mencapai titik puncaknya pada suatu malam yang basah oleh gerimis. Udara dingin Bandung menusuk tulang, dan jalanan mulai lengang. Namun seperti biasa, gerobak sate kelinci itu tetap dikerumuni pembeli. Asap mengepul tebal, aromanya menembus hujan, seolah menantang siapapun yang mencoba menghindar. Malam itu, beberapa warga yang sejak lama menyimpan curiga berkumpul di warung kopi tak jauh dari sana. Ada Pak Rujak, ketua RT yang dikenal tegas, ada juga Ujang, pemuda ronda yang beberapa kali melihat kejanggalan. Mereka sepakat satu hal, jika dibiarkan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan malam itu, mereka memutuskan untuk berbicara langsung. Saat pembeli mulai berkurang, Pak Rujak mendekati gerobak. Suaranya dibuat setenang mungkin, meski jantungnya berdetak tak karuan. Ia menanyakan hal-hal ringan terlebih dulu tentang jualan, tentang cuaca, tentang ramainya pembeli. Si tukang sate menjawab singkat, tetap dengan wajah datar yang sama. Lalu Pak Rujak memberanikan diri bertanya tentang omset. Pertanyaan itu menggantung di udara beberapa detik. Bara arang berkeretak pelan. Si tukang sate berhenti membolak-balik sate. Ia mengangkat kepala, menatap Pak Rujak dan orang-orang di belakangnya satu persatu. Tatapannya tidak marah, tidak terkejut, justru seperti orang yang sudah lama menunggu pertanyaan itu. "Apa Pahanteu siun dosa?" tanya Pak Rujak lirih. Suaranya nyaris kalah oleh suara hujan. Pria itu tersenyum, bukan senyum ramah, melainkan senyum tipis yang membuat kulit wajahnya tampak makin pucat. "Mun hayang jujur, yeu lain dagangan biasa," katanya pelan. Ujang refleks menelan ludah. Beberapa orang saling pandang. Jantung mereka serentak berdegup. Labisat, si tukang sate meletakkan kipas bambu, lalu menyandarkan tubuhnya ke gerobak. Suaranya tetap datar, seolah sedang menceritakan hal remeh. Ia berkata bahwa apa yang ia miliki sekarang bukan datang begitu saja. Ada jalan yang ia tempuh, jalan yang tidak semua orang berani lewati. "Abdi nganggo ritual," katanya lagi. Kali ini lebih jelas, hening. Bahkan suara hujan terasa menjauh. Pak Rujak mencoba memastikan apa yang ia dengar bukan salah paham. Ia bertanya ritual apa. Jawaban yang keluar membuat tengkuk semua orang seketika dingin. "Pesugihan buyut kuntilanak." Kata-kata itu jatuh seperti palu godam. Tidak ada teriakan, tidak ada reaksi berlebihan, hanya rasa ngeri yang merayap perlahan. Buyut kuntilanak bukan cerita sembarangan. Nama itu sudah lama beredar di kalangan orang tua. Selalu disebut dengan nada berbisik, selalu diakhiri dengan larangan untuk mendekat. Yang paling mengerikan bukan pengakuannya, melainkan caranya mengucapkan hal itu tanpa rasa takut, tanpa penyes, seolah ia sedang membicarakan pinjaman bank atau kerja sampingan. Ia bercerita bagaimana bertahan-tahan lalu hidupnya terpuruk, utang menumpuk, usaha gagal, keluarganya pergi satu persatu. Dalam keputusasaan, ia mendatangi seseorang yang memberinya jalan pintas, jalan yang katanya akan mengubah nasib asal, berani membayar harganya. Ia menyebut sebuah tempat, hutan larangan yang jarang disebut orang. Ia datang sendirian pada malam tertentu, membawa syarat-syarat yang tak pernah ia sebutkan secara rinci. Yang jelas, sejak malam itu, rezekinya mengalir deras. Apapun yang ia jual, laku, tapi sate kelinci, itulah yang paling disukai. "Abdi itu maksa saha-saha," katanya pelan. "Nu datang ka die, datang sorangan." Kalimat itu justru membuat bulu kuduk berdiri, karena memang benar tidak ada paksaan. Orang-orang datang dengan sendirinya, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ujang bertanya dengan suara gemetar, "Apa tidak ada akibatnya? Apa tidak ada yang harus dibayar selain ritual?" Si tukang sate terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya malam itu, matanya berkedip lebih lama. "Ayah," jawabnya singkat. "Tapi kan, Ayona." Jawaban itu lebih menakutkan daripada penjelasan panjang lebar. Seolah ada jam tak terlihat yang terus berdetak, menunggu waktu untuk menagih. Pak Rujak mencoba menasihati, meminta agar ia berhenti sebelum terlambat. Namun pria itu hanya menggeleng pelan. Ia berkata, jika ia berhenti, justru itulah saat nyawanya diambil. Ia tidak lagi punya pilihan. Hujan semakin deras. Dari keyohan, terdengar suara tawa samar. Entah dari mana asalnya. Ketika warga menoleh, suara itu sudah lenyap. Si tukang sate kembali membakar sisa sate terakhir, seolah percakapan barusan tidak pernah terjadi. Malam itu, para warga pulang dengan langkah gontai. Pengakuan yang mereka dengar bukan membawa kelegaan, melainkan ketakutan yang lebih dalam. Karena mereka sadar, jika si tukang sate benar-benar terikat pesugihan, maka yang berdiri di balik gerobak itu bukan hanya seorang pedagang, melainkan perjanjian gelap yang sedang berjalan. Dan belum selesai, yang mengalir deras,
warga mulai merasakan firasat buruk. Seolah setiap tusuk sate yang terbakar di atas bara menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Seolah asap yang naik ke udara bukan sekadar asap, melainkan pertanda bahwa ada perjanjian gelap yang sedang berjalan, pelan tapi pasti. Dan tanpa disadari siapapun, malam itu menjadi awal dari kisah yang tidak lagi bisa dihentikan. Sejak malam pengakuan itu, nama buyut kuntilanak tak pernah lagi diucapkan dengan suara normal. Warga yang membicarakannya selalu menurunkan nada bicara, seolah takut kota-kota itu bisa memanggil sesuatu. Bahkan di siang hari, saat matahari menyinari gang dan kebun, rasa dingin tetap tertinggal di dada mereka. Pak Rujak mulai mencari jawaban. Ia mendatangi orang-orang tua yang masih tersisa di kampung. Mereka yang rambutnya sudah memutih dan ingatannya menyimpan kisah-kisah lama. Dari merekalah potongan cerita tentang buyut kuntilanak mulai tersusun tidak utuh, tidak rapi, namun cukup untuk membuat siapapun berpikir dua kali. Buyut kuntilanak bukan sekadar kuntilanak biasa. Ia disebut buyut karena usianya yang sudah melampaui batas hitungan manusia. Makhluk yang telah ada jauh sebelum jalan aspal membelah hutan dan sebelum kampung-kampung berdiri. Konon, ia adalah jelmaan perempuan yang mati dalam keadaan menyimpan dendam dan perjanjian hitam, lalu menetap di sebuah leweng larangan di selatan Bandung. Hutan itu tidak pernah benar-benar sepi, tapi juga tidak pernah ramai. Orang-orang hanya melewatinya jika terpaksa. Banyak yang mengaku tersesat meski jalan sudah mereka hafal sejak kecil. Ada yang pulang dengan mata kosong, ada pula yang tak pernah kembali sama sekali. Semua kejadian itu selalu dikaitkan dengan satu nama yang sama. Buyut kuntilanak digambarkan berambut panjang memutih. Wajahnya tidak selalu tampak mengerikan. Kadang ia menyerupai perempuan tua biasa, kadang pula wajahnya berubah pucat dengan senyum lebar yang tak wajar. Yang membuatnya berbeda adalah caranya. Mengikat perjanjian, ia tidak memaksa, tidak membujuk. Ia hanya menawarkan lalu menunggu. Pak Rujak mendengar satu cerita yang membuatnya terdiam lama. Seorang lelaki tua mengaku pernah melihat ritual itu puluhan tahun lalu. Orang yang datang harus menyebutkan niatnya dengan jelas kekayaan, kelancaran usaha, atau pengaruh. Setelah itu, buyut kuntilanak akan datang tanpa dipanggil. Biasanya ditandai oleh bau amis dan udara yang mendadak berat. Yang diberikan buyut kuntilanak selalu berlipat ganda. Uang datang tanpa hambatan. Dagangan selalu laku. Apapun yang disentuh pemuja akan menarik manusia lain dengan sendirinya. Namun ada satu syarat yang tak pernah tertulis, hanya disampaikan lewat bisikan. Perjanjian itu tidak boleh berhenti di tengah jalan. Artinya, selama pemuja menikmati hasilnya, ritual harus terus dilakukan. Jika berhenti, maka semua yang sudah diberikan akan ditarik kembali bukan dalam bentuk uang, melainkan kehidupan. Entah kehidupan siapa. Cerita itu membuat Pak Rujak teringat ucapan si tukang sate. Tapi Ken Ayeona, belum sekarang. Seolah memang ada waktu tertentu yang ditentukan. Waktu ketika penagihan dimulai. Sementara itu, keanehan di sekitar gerobak sate semakin sering terjadi. Beberapa orang mengaku melihat sosok perempuan berdiri agak jauh dari tempat mangkal, di balik pepohonan atau tembok gelap. Didikoti, sosok itu menghilang, meninggalkan bau menyengat yang membuat kepala pusing. Ujang, pemuda ronda, mengalami kejadian yang lebih mengganggu. Suatu malam saat melintas sendirian, ia mendengar suara perempuan tertawa pelan dari arah kebun kosong. Tawanya panjang, seperti orang menikmati sesuatu. Ketika ia berbalik, ia melihat bekas jejak kaki kecil di tanah basah. Jejak itu berhenti, tepat di belakang gerobak sate. Yang paling aneh, si tukang sate sendiri terlihat semakin berubah. Rambutnya mulai memutih meski usianya belum terlalu tua. Kulitnya kian pucat, dan di bawah matanya muncul lingkar gelap seperti orang yang tidak pernah. Namun setiap sore, ia tetap datang, mendorong gerobaknya dengan langkah pasti, seolah ada yang menuntunnya. Suatu sore, seorang pelanggan nekat bertanya tentang hutan larangan. Si tukang sate berhenti sejenak, lalu tersenyum kecil. Asal rezeki mah tumeunang disebutkan, katanya. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung peringatan. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani bertanya. Karena kini warga mulai sadar, apapun yang bersemayam di balik hutan itu bukan sekadar cerita lama. Ia hidup, ia menunggu. Dan setiap asap sate yang mengepul di udara adalah tanda bahwa perjanjian itu masih berjalan dan belum lunas. Tak ada yang benar-benar tahu kapan tepatnya ritual itu dimulai. Yang pasti, sejak pengakuan si tukang sate tersebar, beberapa warga mulai menyadari satu pola yang sama. Setiap malam Jumat Kliwon, gerobak sate selalu menghilang lebih cepat dari biasanya. Bukan karena dagangan habis, melainkan karena si tukang sate pergi sebelum azan Isya terdengar. Malam-malam itu,
Gang tempat ia biasa mangkal terasa lebih dingin. Lampu-lampu rumah redup seperti kehilangan tenaga. Anjing-anjing kampung melolong panjang tanpa sebab, lalu mendadak diam, seolah dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ujang adalah orang pertama yang berani memastikan kecurigaannya. Dengan alasan ronda malam, ia mengikuti arah gerobak sate pada suatu Jumat Kliwon. Dari keyohan, ia melihat pria itu tidak pulang ke rumah kontrakannya, melainkan berbelok ke jalan tanah yang mengarah ke kebun kosong jalur lama, yang jarang dilewati sejak matahari terbenam. Ujang menjaga jarak, jantungnya berdetak kencang. Keringat dingin mengalir di pelipis, meski udara sangat dingin. Dari balik semak, ia melihat si tukang sate berhenti di tepi hutan larangan. Gerobak ditinggalkan, arang masih menyisakan bara merah redup. Pria itu melangkah masuk ke dalam hutan seorang diri, tanpa senter, tanpa ragu. Tak lama kemudian, udara berubah. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang lebih tajam, bau amis yang membuat perut mual. Angin berhenti berembus, daun-daun seolah menahan suara. Ujang tidak berani masuk lebih jauh. Ia hanya bisa mengintip dari batas pepohonan. Dari dalam hutan, terdengar suara lirih, bukan doa, bukan pula bahasa yang ia kenal. Seperti rangkaian kata tua yang digumamkan perlahan, diulang-ulang dengan nada yang sama. Di sela gumaman itu, terdengar suara seperti sesuatu diseret di tanah. Beberapa saat kemudian, suara lain menyusul. Tertawa, bukan tawa keras, melainkan cekikikan panjang, tipis, dan basah. Tawa itu tidak datang dari satu arah saja, melainkan seolah berputar mengelilingi satu titik. Ujang merasakan tengkuknya kaku. Kakinya ingin lari, tapi tubuhnya seperti ditahan oleh rasa takut yang menekan. Dari balik pepohonan, ia melihat bayangan putih samar bergerak perlahan. Rambut panjang menjuntai menyapu tanah. Sosok itu tidak berjalan, melainkan melayang rendah. Setiap kali ia mendekat ke arah si tukang sate, bau amis makin kuat, bercampur bau arang dan daging mentah. Ritual itu berlangsung lama. Tak ada lilin, tak ada sesajen seperti yang sering diceritakan orang. Hanya tanah, bara arang, dan sesuatu yang diteteskan ke permukaan tanah. Ujang tidak melihat jelas, tapi suara tetesan itu berat dan kental. Tanah seolah menghitam di satu titik. Ketika suara gumaman berhenti, tawa itu pun meredup, berubah menjadi bisikan yang tidak bisa ditangkap jelas. Hutan kembali sunyi, terlalu sunyi. Si tukang sate keluar dari hutan dengan langkah gontai. Bajunya kusut, tangannya berlumur sesuatu yang gelap. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Matanya merah dan kosong, tapi bibirnya tersenyum tipis, senyum orang yang baru saja menyelesaikan kewajiban. Keesokan harinya, dagangan sate kelinci kembali laris tak wajar, bahkan lebih ramai dari hari-hari sebelumnya. Orang-orang antre lebih lama, membeli lebih banyak, uang mengalir deras. Namun bersamaan dengan itu, beberapa warga mulai mengeluh mimpi buruk yang sama. Mereka bermimpi berada di hutan gelap, mencium bau darah dan asap sate. Dalam mimpi itu, seorang perempuan tua berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang dan kusut. Saat perempuan itu menoleh, wajahnya kosong, tapi mulutnya tersenyum lebar. Sejak malam ritual itu, perubahan pada si tukang sate makin kentara. Ia jarang berkedip. Tangannya sering gemetar saat menghitung uang, namun selalu stabil saat membakar sate. Kadang-kadang, ia berbicara sendiri, seolah menjawab pertanyaan yang tak terdengar orang lain. Pak Rujak akhirnya menyadari satu hal yang membuat perubahan paling mencolok justru tidak terjadi pada si tukang sate, melainkan pada orang-orang yang pernah mencicipi dagangannya. Awalnya tak ada yang aneh. Mereka hanya memuji rasa dagingnya yang empuk, bumbunya yang meresap, dan aroma bakaran yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun lama-kelamaan, pujian itu berubah menjadi kebutuhan. Satu tusuk tak pernah cukup. Beberapa pelanggan mulai datang hampir setiap hari. Ada yang biasanya makan sekali seminggu, kini tak bisa melewati satu hari pun tanpa mampir. Jika terlambat datang dan sate sudah habis, wajah mereka berubah gelisah. Tangan gemetar, suara meninggi, dan mata menatap gerobak kosong dengan ekspresi kecewa yang berlebihan. Seorang ibu rumah tangga jatuh pingsan di pinggir jalan karena kehabisan sate sebelum kebagian. Seorang sopir angkot mengaku kepalanya terasa seperti dihantam palu jika sehari saja tak makan sate kelinci itu. Ada pula yang sampai bertengkar hanya karena berebut antrean. Yang lebih mengganggu, ketagihan itu tidak hanya soal rasa lapar. Beberapa pelanggan mulai bermimpi hal-hal yang sama. Mimpi itu datang berulang nyaris persis, seolah diputar ulang. Mereka berdiri di tengah hutan gelap, udara lembab, tanah lengket di telapak kaki. Di kejauhan terlihat bara merah menyala, dan di atasnya berjajar sate yang meneteskan cairan gelap ke tanah. Dalam mimpi itu, selalu ada suara perempuan tertawa pelan. Suara itu tidak menakutkan pada awalnya,
justru terasa memanggil, membuat siapapun yang mendengarnya ingin mendekat. Namun setiap kali mereka mencoba mendekat, tubuh terasa berat, seolah kaki ditahan oleh tanah itu sendiri. Beberapa orang terbangun dengan keringat dingin dan bau amis di hidung. Padahal kamar mereka bersih dan tertutup rapat. Pak Rujak mulai mencatat satu persatu kejadian aneh. Ia menyadari hampir semua orang yang mengalami mimpi itu adalah pelanggan tetap sate kelinci. Semakin sering mereka makan, semakin jelas dan intens mimpi yang datang. Sementara itu, omzet si tukang sate terus melonjak. Uangnya kini tidak lagi disimpan di dompet atau kantong plastik, melainkan dalam tas besar yang selalu ia bawa. Anyak, meski uangnya banyak, hidupnya tidak terlihat lebih nyaman. Pakaiannya tetap lusuh, tempat tinggalnya tak berubah, dan ia jarang terlihat makan. Ada satu hal yang membuat warga semakin takut. Si tukang sate kini sering menatap pembelinya terlalu lama. Tatapannya kosong, namun bibirnya tersenyum tipis, seolah ia tahu sesuatu tentang orang itu, sesuatu yang belum mereka sadari sendiri. Suatu sore, seorang remaja bernama Dimas mencoba berhenti membeli sate. Orang tuanya melarang setelah mendengar kabar-kabar aneh. Hari pertama, Dimas masih bisa menahan diri. Hari kedua, ia mulai gelisah. Hari ketiga, tubuhnya demam tinggi tanpa sebab medis yang jelas. Ia mengigau sepanjang malam. Dalam igauannya, Dimas menyebut sate, arang, dan seorang buyut yang memanggilnya dengan suara halus. Ketika ibunya menempelkan telinga ke mulutnya, terdengar satu kalimat yang berulong luling keluar dari bibir anak itu. Balik, balik Dwi. Keesokan harinya, meski masih lemas, Dimas memaksa keluar rumah. Ia berjalan sempoyongan menuju tempat mangkal gerobak sate. Begitu ia memakan satu tusuk saja, wajahnya langsung berubah. Napasnya kembali teratur. Demamnya turun seketika, seolah sakit itu tidak pernah ada. Sejak kejadian itu, warga mulai sadar bahwa sate tersebut bukan sekadar makanan. Ia seperti pengikat. Sekali masuk ke dalam tubuh, ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang menuntut untuk dipenuhi kembali. Ujang, yang sejak awal mencurigai ritual itu, mulai memperhatikan satu detail mengerikan. Setiap kali ada pelanggan baru yang ketagihan berat, selalu ada warga lain yang jatuh sakit tak lama kemudian. Seolah ada keseimbangan aneh yang dijaga. Satu orang ditarik mendekat, satu orang lain melemah. Pada suatu malam, Ujang melihat si tukang sate membersihkan gerobaknya. Ia bergumam pelan, hampir tak terdengar. Ujang yakin, gumaman itu bukan doa, melainkan kalimat yang sama seperti yang terdengar dari hutan. Dan saat itu juga, Ujang menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Sate itu tidak hanya dijual, ia sedang menyebarkan ikatan antara manusia dan sesuatu yang bersemayam di balik hutan larangan. Setiap tusuk yang dimakan adalah satu langkah mendekat. Dan jika ikatan itu sudah cukup kuat, maka bukan lagi soal ketagihan, melainkan soal siapa yang kelak akan dipilih untuk membayar harga sebenarnya. Di dadanya sesak. Ritual itu bukan sekadar permohonan, melainkan pemeliharaan perjanjian. Selama ritual dilakukan, selama bara arang terus dinyalakan dan sate terus dibakar, buyut kuntilanak akan tetap memberi. Namun bau darah yang tertinggal di udara setiap Jumat Kliwon menjadi pertanda jelas bahwa sesuatu sedang dikorbankan, sedikit demi sedikit. Dan jika bau itu semakin sering tercium, maka kemungkinan besar harga yang diminta belum sepenuhnya terpenuhi. Perjanjian itu belum selesai, dan Bandung tanpa disadari, sedang berada di dalam lingkarannya. Tanda-tandanya muncul pelan, nyaris tak disadari. Tidak ada ledakan peristiwa, tidak ada teriakan atau darah di jalanan. Semua terjadi seperti keseharian biasa. Itulah yang justru membuatnya mengerikan. Orang pertama yang jatuh bukan pelanggan sate. Ia seorang buruh bangunan yang rumahnya paling dekat dengan tempat mangkal gerobak. Sehat, kuat, jarang sakit. Suatu pagi ia ditemukan tergeletak di kamar mandi. Napasnya sudah tidak ada. Dokter menyebut serangan jantung mendadak. Tapi Wop tahu, malam sebelumnya lelaki itu tidak pernah mengeluh apapun. Hanya satu hal yang aneh. Sebelum tidur, ia mengeluh mencium bau sate yang sangat kuat. Padahal gerobak sudah lama pergi. Setelah itu, kejadian serupa datang beruntun. Seorang nenek yang hampir tak pernah keluar rumah mendadak sakit keras. Ia terus mengigau menyebut hutan dan suara perempuan tertawa. Seorang anak kecil yang sering bermain di sekitar gang jatuh dari tangga tanpa sebab jelas. Kepalanya terbentur dan tak pernah bangun lagi. Semua terjadi dalam selang waktu singkat. Seolah ada pola yang sedang disusun rapi. Pak Rujak mulai menghubungkan semuanya. Setiap kali omzet si tukang sate meningkat drastis, selalu ada kabar duka menyusul. Tidak selalu pelanggan, tidak orang yang dekat, tapi selalu orang-orang yang berada di sekitar lingkaran itu. Seolah buyut kuntilanak tidak memilih secara sembarangan,
melainkan mengambil apa yang paling mudah dijangkau. Ujang semakin sering ronda malam. Ia merasa ada yang berubah di udara. Setiap melewati lokasi mangkal gerobak, napasnya terasa berat, seperti menghirup sesuatu yang kental. Kadang-kadang ia mendengar suara langkah di belakangnya, tapi ketika menoleh, jalanan kosong. Yang paling mengganggu adalah perubahan pada si tukang sate sendiri. Kini ia sering terlihat berbicara dengan udara kosong di belakang gerobaknya. Bibirnya bergerak pelan, wajahnya serius, seperti sedang mendengarkan perintah. Pernah suatu sore, seorang pembeli berseloroh menanyakan kenapa ia tampak kurus dan lelah. Si tukang sate hanya menjawab lirih, tanpa menatap lawan bicara. Nu dipasiang sok lewih loba, tibatan nu dipenta. Yang diberi sering lebih banyak daripada yang diminta. Kalimat itu membuat orang-orang di sekitarnya terdiam, meski tak sepenuhnya mengerti maksudnya. Malam Jumat Kliwon berikutnya datang, dengan udara yang lebih berat dari biasanya. Langit gelap, tanpa bintang. Ujang kembali mengintai dari kejauhan. Ritual kembali dilakukan. Tapi kali ini terasa berbeda. Bau amis jauh lebih kuat, menusuk hidung hingga membuat mata perih. Gumaman mantra terdengar lebih cepat, lebih terdesak, seolah waktu sedang mengejar. Dan di sela gumaman itu, terdengar suara lain, tangisan. Bukan tangisan keras, melainkan isak tertahan, seperti orang yang menahan sakit. Ujang menggigil. Ia tidak melihat siapapun selain si tukang sate dan bayangan putih samar yang bergerak berputar-putar. Namun tangisan itu jelas terdengar nyata, dekat, dan menyayat. Keesokan paginya, kabar buruk kembali datang. Seorang warga yang dikenal pendiam menghilang. Pakaian dan barang-barang Nia masih ada di rumah. Tidak ada tanda perkelahian. Hanya satu hal yang aneh. Di lantai kamarnya, ditemukan bekas noda gelap yang sudah mengering, dan bau amis yang tak mau hilang meski sudah dibersihkan berkali-kali. Saat itulah Pak Rujak benar-benar yakin harga pesugihan itu sedang ditagih. Bukan lagi sekadar peringatan, melainkan pembayaran bertahap. Buyut kuntilanak tidak pernah menagih sekaligus. Ia mengambil sedikit demi sedikit, memastikan perjanjian tetap berjalan, memastikan si pemuja tidak bisa mundur. Si tukang sate mulai terlihat ketakutan. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan kegelisahan. Tangannya sering gemetar hebat saat membakar sate. Kadang ia berhenti mendadak, menatap hutan kosong dengan napas terengah, seperti baru saja mendengar sesuatu yang tak ingin ia dengar. Suatu malam, Ujang memberanikan diri mendekatinya saat gerobak hampir tutup. "Akang, ieu moal bisa diureon kiun?" tanyanya pelan. Si tukang sate menatapnya lama, matanya basah, tapi tidak ada air mata yang jatuh. "Lamun Yurion," katanya lirih, "anjona bakal nyokot kuring heula." Ia menoleh ke arah hutan, lalu kembali menatap bara arang yang mulai padam. "Kuring ukur nunda, tu bisa ngabatal kiun." "Aku hanya menunda, tidak bisa membatalkan." Sejak malam itu, rasa takut warga berubah menjadi keputusasaan. Mereka sadar, ini bukan lagi soal satu orang serakah yang mencari jalan pintas. Ini tentang sesuatu yang sudah terlanjur dilepas ke dunia. Mereka sesuatu yang kini berjalan dengan aturannya sendiri. Dan jika penagihan itu terus berlanjut, maka pertanyaannya bukan lagi apakah akan ada korban berikutnya, melainkan siapa. Malam itu datang tanpa tanda apapun, justru terlalu tenang untuk ukuran kampung yang sedang dicekam ketakutan. Tidak ada hujan, tidak ada angin, udara menggantung berat, membuat napas terasa pendek. Jam di dinding rumah Pak Rujak menunjukkan hampir tengah malam ketika suara pertama terdengar. Bukan teriakan, bukan pula tangisan, melainkan suara roda gerobak yang berdecit pelan. Pak Rujak terbangun dengan jantung berdebar. Ia tahu suara itu. Semua orang di kampung tahu. Namun yang membuatnya menggigil, suara itu datang dari arah jalan utama tempat si tukang sate tidak pernah mangkal di jam seperti itu. Ujang yang sedang ronda malam juga mendengarnya. Ia berlari kecil menuju tikungan jalan. Dan dari sanalah ia melihat sesuatu yang membuat kakinya hampir menyerah. Gerobak sate itu bergerak pelan, tanpa ada yang mendorong. Arangnya menyala merah, padahal tak ada tangan yang mengipasinya. Asap tipis mengepul, menyebar rendah menyentuh aspal. Bau sate tercium kuat, bercampur bau amis yang membuat perut mual. Dan di belakang gerobak itu, ada sosok perempuan. Rambutnya panjang, menjuntai hingga menutup wajah. Gaunnya putih kusam, bagian bawahnya basah dan kotor seperti diseret tanah. Kakinya tidak menapak, melayang beberapa jengkal dari permukaan jalan. Setiap kali ia bergerak, terdengar suara tertawa lirih yang bergetar di udara malam. Beberapa rumah mulai menyalakan lampu. Orang-orang mengintip dari balik jendela. Sebagian gemetar, sebagian mematung.
tidak ada yang berani keluar. Tidak ada yang berani memanggil. Sosok itu berhenti tepat di tempat mangkal biasa si tukang sate. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Wajahnya bukan wajah cantik seperti cerita kuntilanak pada umumnya. Wajah itu tua, keriput, matanya cekung dan hitam pekat. Namun bibirnya tersenyum lebar senyum puas. Senyum orang yang akhirnya datang menagih sendiri. Di saat yang sama, terdengar jeritan dari sebuah rumah tak jauh dari sana. Seorang pria berlari keluar, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia berteriak melihat sesuatu di dalam rumahnya, sesuatu yang memanggil namanya dengan suara perempuan. Tua, jeritan itu terputus mendadak. Lampu rumahnya padam, pintu tertutup sendiri dengan suara keras. Tak lama kemudian bau amus menyebar, lebih kuat dari sebelumnya. Sosok kuntilanak itu tertawa lebih keras. Ujang ingin berteriak tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan lagi di samping gerobak. Berdiri si tukang sate. Wajahnya kosong, matanya basah, tubuhnya kaku seperti patung. Ia menunduk, tidak berani menatap sosok di depannya. Ayona waktuna, suara perempuan itu terdengar jelas, berat dan serak. Si tukang sate menggeleng pelan, bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Kuntilanak itu mendekat, rambutnya bergerak seperti hidup sendiri, melingkari tubuh pria itu tanpa menyentuh. Rezeki Gus dicokot, katanya lagi. Ayona, bayarna. Gerobak bergetar pelan, para menyala terang sesaat, lalu meredup. Sosok perempuan itu menoleh ke arah rami-rama warga, seolah menghitung, seolah memilih. Dalam sekejap, lampu-lampu kembali padam serentak. Ketika cahaya menyala lagi beberapa menit kemudian, jalanan sudah kosong. Tidak ada gerobak, tidak ada sosok perempuan, tidak ada si tukang sate, hanya bau sate yang tertinggal. Dan bekas roda gerobak yang menghitam di aspal, berhenti tepat di depan rumah tempat jeritan tadi terdengar. Pagi harinya warga menemukan rumah itu kosong. Penghuninya lenyap tanpa jejak, tidak ada darah, tidak ada tanda perlawanan. Hanya bekas telapak kaki kecil di lantai basah, berlendir dan mengarah keluar rumah. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani menyebut pesugihan dengan suara keras. Karena mereka tahu, buyut kuntilanak tidak lagi bersembunyi di hutan. Ia sudah turun ke jalan, dan jika ia sudah menampakkan diri, artinya perjanjian itu hampir mencapai akhirnya atau justru memasuki bab yang jauh lebih mengerikan. Kepergian si tukang sate setelah malam itu menyisakan kekosongan yang terasa janggal. Tidak ada yang bersorak lega, tidak ada pula yang berani merasa aman. Justru ketakutan merambat lebih dalam, karena bau sate itu masih sesekali tercium, terutama menjelang malam, seolah gerobak itu tak pernah benar-benar pergi. 3 hari setelah kejadian kuntilanak turun ke jalan, Ujang menerima kabar yang membuat dadanya sesak. Seorang pemulung menemukan seseorang terduduk lemas di gubuk kosong dekat rel kereta lama, tempat yang jarang dilewati orang. Orang itu kurus, kering, pakaiannya lusuh, dan rambutnya memutih tak wajar. Itu si tukang sate. Tubuhnya masih hidup, tapi nyaris tak menyerupai manusia yang dulu. Matanya cekung, bibirnya pecah-pecah, dan napasnya berat. Saat Ujang dan Pak Rujak mendekat, pria itu menoleh perlahan. Tatapannya kosong, seperti menatap melalui mereka, bukan ke arah mereka. "Tuaya Dewi Waktu," katanya lirih. Sebelum ditanya apapun, mereka membawanya ke rumah Pak Rujak, bukan untuk disembunyikan, tapi karena tak ada tempat lain. Selama perjalanan, bau amis terus mengikuti, meski tubuh pria itu tidak berdarah sedikit pun. Di rumah itu, si tukang sate akhirnya berbicara. Ia mengaku perjanjian yang ia buat jauh lebih dalam dari yang ia ceritakan sebelumnya. Buyut kuntilanak tidak hanya meminta ritual dan darah, ia meminta wadah seseorang yang bisa dijadikan penghubung antara dunia manusia dan dirinya. Awalnya, peran itu hanya sementara, tapi semakin besar rezeki yang diambil, semakin kuat ikatan itu mengikat tubuh dan jiwa. "Aku lain Dwi, aku," ucapnya pelan. "Ayah bagian diri abdi nyugestu balik." Ia mengatakan bahwa setiap pelanggan yang ketagihan sebenarnya sedang ditandai, bukan untuk langsung diambil, melainkan sebagai cadangan. Jika pemuja gagal memenuhi kewajiban, buyut kuntilanak akan memilih dari mereka atau dari orang-orang terdekat. Malam ketika kuntilanak turun ke jalan adalah peringatan terakhir. Ia diberi pilihan menyerahkan satu tumbal besar atau dirinya sendiri perlahan akan diambil, bagian demi bagian, hingga yang tersisa hanyalah tubuh kosong. Ia memilih menunda, dan penundaan itu membuat buyut kuntilanak murka. "Ayona manehna tubutuh perantara Dwi," katanya dengan suara bergetar. "Anjun sadayana ayona, Gus Katimpo." Kata-kata itu membuat Pak Rujak dan Ujang saling pandang. Mereka sadar, selama ini mereka bukan sekadar penonton. Mereka sudah masuk ke dalam lingkaran sejak malam pertama pengakuan itu didengar.
Si tukang sate menangis tanpa air mata. Suaranya tersendat saat ia berkata bahwa ia sering kehilangan waktu. Kadang-kadang ia terbangun di tempat yang tidak ia kenal, dengan tanah di kuku dan bau darah di tangannya. Ia tidak selalu sadar saat buyut kuntilanak memakai tubuhnya. "Aya waktosnu jualan lain kuring," bisiknya. Tapi Anjuna, malam itu suhu rumah Pak Rujak turun drastis. Lampu berkedip. Dari luar, terdengar suara tertawa jauh tawa. Yang sama, tapi kini lebih jelas, lebih dekat. Si tukang sate mendadak kejang. Tubuhnya melengkung kaku. Matanya terbuka lebar. Dari mulutnya keluar suara berat. Bukan suaranya sendiri. "Perjanjian tukung si pegat." Pak Rujak membaca doa. Sekuat yang ia bisa, suaranya bergetar. Ujang menahan tubuh pria itu agar tidak melukai diri sendiri. Beberapa detik kemudian, kejang itu berhenti. Si tukang sate terkulai lemas. Napasnya tersisa tipis. Sebelum banner band badminton terakhir itu menyebar cepat, meski tanpa diumumkan secara resmi. Warga saling mengingatkan dengan tatapan, dengan isyarat singkat, dengan pintu yang ditutup lebih awal setiap sore. Tidak ada lagi yang berani menyebut sate kelinci dengan suara lantang. Bahkan anak-anak dilarang menyebut kata sate saat malam tiba. Si tukang sate tidak pernah benar-benar pulih. Tubuhnya terbaring lemah di rumah Pak Rujak selama 2 hari. Lalu pada dini hari ketiga, ia mengembuskan napas terakhir. Tidak ada jeritan, tidak ada tanda perlawanan. Hanya satu hal yang aneh. Tepat saat napasnya berhenti, bau sate terbakar, menyebar ke seluruh rumah, lalu lenyap perlahan seperti ditelan udara. Warga menguburkannya secara sederhana. Tidak ada pelayat banyak. Tidak ada yang berani lama-lama berada di pemakaman. Namun satu orang bersumpah melihat sosok perempuan berdiri jauh di balik pepohonan, menatap liang lahat dengan senyum puas. Beberapa hari berlalu dengan tenang, terlalu tenang. Hingga suatu subuh, seorang pengendara motor melintas di jalan utama kampung. Ia mengaku melihat sebuah gerobak tua terparkir di pinggir jalan. Tidak ada penjual, tidak ada lampu, namun arang di dalamnya masih hangat, seolah baru saja dipakai. Pagi harinya, bekas roda hitam kembali muncul di aspal. Sejak itu, kejadian-kejadian kecil mulai terulang. Bau sate tercium tanpa sebab. Orang-orang bermimpi tentang hutan dan bara arang. Anak-anak menangis tengah malam, menyebut Nini yang memanggil mereka dari luar jendela. Namun kali ini, tidak ada tukang sate. Gerobak itu datang dan pergi sendiri. Pak Rujak menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Buyut kuntilanak tidak lagi membutuhkan perantara manusia secara penuh. Ia hanya membutuhkan satu hal, orang yang mau menerima hasilnya. Dan godaan itu selalu ada. Suatu malam, Ujang melihat seorang pria asing berdiri lama di dekat gerobak kosong yang muncul mendadak. Pria itu menghitung uang di tangannya, menatap arang yang menyala redup dengan mata berbinar. Tangannya terulur, ragu, tapi tertarik. "Yudi!" berteriak memperingatkan. Pria itu menoleh, lalu tersenyum. Keesokan paginya, pria asing itu tidak pernah terlihat lagi. Namun di kampung seberang, muncul tukang sate kelinci baru. Gerobaknya berbeda, tapi aromanya sama, terlalu sama. Kini, warga kampung itu paham satu hal yang tidak pernah diajarkan siapapun. Pesugihan tidak mati bersama pemujanya. Ia hanya menunggu orang berikutnya yang cukup putus asa atau cukup tamak untuk melanjutkan perjanjian. Dan jika suatu malam kamu mencium aroma sate yang terlalu menggoda di jalan sepi padahal tak ada siapapun di sana, jangan pernah berhenti. Karena bisa jadi, itu bukan sekadar dagangan, melainkan undangan.ar. Kehilangan kesadaran. Ia menat. "Ujang, mun gerobak," muncul Dewi. Katanya terputus-putus. "Ulah ayanu meli," itu permintaan terakhirnya. Karena jika masih ada yang membeli, maka buyut kuntilanak akan tahu bahwa masih ada manusia yang bersedia melanjutkan perjanjian. Dan saat itu terjadi, pesugihan ini tidak akan pernah banner-banner berakhir. Ia hanya akan berpindah tangan,